Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmira. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. 1. Pengertian pelatihan. Pelatihan merupakan sarana penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang baik. Pengembangan di bidang pelatihan karyawan menurut Edwin merupakan suatu usaha peningkatan knowledge dan skill seorang karyawan untuk menerapkan aktivitas kerja tertentu. Pelatihan terdiri dari program-program yang disusun terencana untuk memperbaiki kinerja di level individual, kelompok, dan organisasi. Memperbaiki kinerja yang dapat diukur perubahannya melalui pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sosial dari karyawan itu, menurut Wayne F. Cascio. Yang kedua, pengertian pengembangan sumber daya manusia. Menurut pendapat Andrew, pengembangan mengacu pada masalah staf dan personal adalah suatu proses pembelajaran jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan terorganisasi dengan mana manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Selanjutnya, jenis-jenis pelatihan. Berdasarkan sumbernya, metode pelatihan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama in-house dan external training. In-house training dapat berupa kegiatan on-the-job training, misalnya seminar, lokakarya, pelatihan internal perusahaan, dan pelatihan berbasis komputer yang sumbernya berasal dari dalam perusahaan. Yang kedua, external training terdiri dari kursus-kursus, seminar, dan lokakarya yang diselenggarakan oleh asosiasi profesional, lembaga pendidikan, trainer profesional yang dilakukan pihak lain di luar perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis pengembangan sumber daya manusia. Jenis pengembangan yang bisa dilakukan bagi karyawan antara lain sebagai berikut. 1. Pengembangan secara informal. Pengembangan secara informal bagi karyawan bisa dilakukan atas inisiatif pribadinya. Karyawan dapat melatih dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan dirinya dengan mempelajari berbagai macam konsep buku. Berikut aplikasinya yang berhubungan langsung dengan pekerjaan dan jabatan yang diembannya. Jenis pengembangan seperti ini sangatlah bermanfaat bagi perusahaan dikarenakan perusahaan tidak usah mengeluarkan biaya untuk melaksanakan pengembangan. Yang kedua, pengembangan secara formal dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan biaya yang besar. Pengembangan ini dilakukan karena tuntunan perubahan dan persaingan yang semakin tinggi. Pengembangan semacam ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan baik untuk sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Bagi karyawan, pengembangan semacam ini sangatlah bermanfaat karena mereka akan mempunyai dan memiliki kemampuan, keahlian, serta keterampilan yang lebih tanpa mengeluarkan biaya. Selanjutnya, pembelajaran dalam pelatihan. Menurut Gary Dessler, pembelajaran dalam pelatihan adalah proses penting di mana karyawan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja di tempat kerja. Agar pembelajaran efektif, pelatihan harus dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip belajar orang dewasa, seperti keterlibatan aktif peserta, relevansi materi dengan pekerjaan, serta penggunaan metode yang interaktif seperti diskusi, simulasi, dan latihan langsung. Dengan demikian, peserta lebih mudah memahami dan mengingat materi yang diberikan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.